Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bersama Bu Dwi. Kali ini kita akan belajar mengenai pembahasan soal tryout Kabupaten Pertama, soal bahasa Indonesia. Tryout tersebut telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 kemarin. Yuk kita ikuti soal yang pertama. Petani mengalami gagal panen. Penyebab utama gagal panen adalah serangan hama wereng. Upaya pemberantasan sudah dilakukan dengan penyemprotan pestisida secara masif. Namun, ternyata hama wereng tersebut resistan terhadap pestisida. Makna kata resistan pada paragraf tersebut adalah makna kata kalian harus benar-benar paham dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Resistan menurut KBBI adalah sifat suatu inang yang mampu mengurangi, menahan, ataupun mengatasi perkembangan penyakit yang menyerangnya atau tahan terhadap penyakit. Dari sini jelas jawabannya adalah B, tahan terhadap penyakit. Jadi sering-seringlah kalian membaca KBBI. Nomor 2. Asman tergolong anak bongsor di kelasnya. Antonim kata bongsor pada kalimat tersebut adalah option A, kerdil. Apabila kalian tidak tahu, kalian diamkan dulu. Tetapi kalau sudah tahu, boleh kalian coret-coret. Lawan kerdil, bongsor. Lawan kecil, besar. Lawan pendek, panjang. Lawan kurus, gemuk. Nah, B, C, D pasti kalian tahu artinya. Nah, ternyata yang belum punya arti kerdil. Berarti kerdil adalah lawan bongsor. Sehingga jawabannya adalah A. Nomor 3. Penyerbukan tanaman salak bisa dibantu oleh manusia. Bunga jantan salak berada pada pohon yang lain. Penyerbukan dilakukan dengan cara bunga jantan dipetik terlebih dahulu. Setelah itu serbuk bunga jantan ditaburkan pada bunga betina. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil panen salak. Mengapa penyerbukan tanaman salak dibantu manusia? Penyerbukan tanaman salak dibantu manusia karena A. Tanaman salak tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Kalimat ini tidak ada dalam bacaan, sehingga sudah dapat kita katakan tidak tepat. B. Bunga jantan harus dipetik terlebih dahulu dari bunga betina. Ini ada dalam teks, tapi sebelum itu ada alasannya mengapa bunga jantan dipetik terlebih dahulu. Jadi ini juga kurang pas karena sebelum itu pasti ada alasan yang lebih jelas. C. Panen maksimal jika bunga betina ditaburkan pada bunga jantan. Ini tidak sesuai, yang ditaburkan seharusnya bunga jantan. Di option malah bunga betina. D. Bunga jantan tanaman salak berada pada tanaman salak yang lain. Nah, itulah sebabnya dibantu manusia karena terletak di tumbuhan yang lain. Sehingga jawabannya adalah D, ya, yang disilang D. Nomor 4. Membiarkan lampu tetap menyala pada siang hari yang terang menyebabkan listrik boros. Televisi yang menyala meskipun tidak ditonton juga
memboroskan listrik. Membiarkan ruang ber-AC tidak ditutup juga menyebabkan boros listrik. Itulah beberapa hal yang menyebabkan penggunaan listrik menjadi boros. Kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat utama terletak di awal dan akhir kalimat. Jadi yang bukan kalimat awal, bukan kalimat akhir bisa kalian coret dulu. Nah, ini kan kalimat kedua. Ini kalimat ketiga. Kemudian A. Membiarkan lampu menyala pada siang hari yang terang menyebabkan listrik boros. Ini hanya salah satu penyebab. Jadi salah ya. Nomor A. Walaupun ini di awal, tapi ini salah, ini bukan kalimat utama karena ini khusus atau satu saja penyebab. Kemudian karena B, C tadi telah kita nyatakan salah, kita D. Itulah beberapa hal yang menyebabkan listrik menjadi boros. Itulah beberapa hal. Kalimat sebelumnya tadi juga menjelaskan beberapa hal itu apa saja. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Dan perlu kalian tahu salah satu ciri kalimat utama yang berada di akhir, salah satu cirinya menggunakan kata itulah. Kemudian nomor 5. Bahan bakar minyak memiliki berbagai kegunaan. Sepeda motor menggunakan bahan bakar Pertalite. Kendaraan bermesin diesel menggunakan bahan bakar solar. Pesawat terbang menggunakan aftur sebagai bahan bakar. Ibu rumah tangga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor minyak. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ide pokok ada di mana? Iya, ada di kalimat utama. Berarti langkah pertama, kalian harus mencari kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utama, carilah kata kunci di dalam kalimat utama. Kata kunci tersebut harus memiliki keterkaitan dengan kalimat berikutnya atau dijelaskan di kalimat selanjutnya. Yuk, kalimat utama yang awal atau akhir? Iya, yang awal. Karena apa? Ini berbagai kegunaan. Berbagai kegunaan dijelaskan berikutnya. Dari kalimat ini kita cari kata kuncinya, atau bisa juga langsung cek optionnya. Kegunaan bahan bakar minyak ini sesuai karena ada bahan bakar, ada kegunaan. Kita simpan dulu. Kemudian B, berbagai jenis kendaraan. Di sini tidak ada menyebutkan kendaraan. Kemudian C, bahan bakar rumah tangga. Nah, di sini tidak ada menyebutkan rumah tangga. Kemudian D, manfaat Pertalite. Di kalimat ini tidak ada kata Pertalite. Pertalite ada di kalimat kedua, jadi jelas salah. Berarti jawabannya adalah A, ide pokoknya kegunaan bahan bakar minyak. Nomor selanjutnya 6. Bayam mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan zat besi bayam mencegah penyakit anemia. Sementara itu seratnya dapat membantu mengatasi disentri. Ringkasan paragraf tersebut adalah, yang namanya ringkasan menurut KBBI adalah
mengambil intisarinya saja tanpa mengubah maknanya. Kita cek. A. Bayam mengandung zat besi untuk menyembuhkan anemia dan disentri. Ini salah karena seharusnya hanya anemia, disentri pada seratnya. B. Kandungan serat dan zat besi dalam bayam dapat menyembuhkan semua penyakit. Ini salah, tidak ada yang menyembuhkan semua penyakit. C. Kandungan nutrisi bayam mencegah anemia dan mengatasi disentri. Ini sesuai dengan teks karena kandungan nutrisi. Kandungan nutrisi itu tentunya zat besi masuk, seratnya masuk. Nah, ini mencegah anemia dan mengatasi disentri. Sesuai banget. D. Bayam mengandung nutrisi yang terdiri dari zat besi dan serat mencegah anemia. Sampai di sini benar, tapi kok serat mencegah anemia? Ini salah. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan nomor 7. Siswa SD Sembada melaksanakan kerja bakti. Siswa laki-laki kelas 4, 5, dan 6 membersihkan rumput di halaman belakang. Siswa perempuan kelas 4, 5, dan 6 membersihkan musala, perpustakaan, dan kantin. Siswa dari kelas lain bertanggung jawab membersihkan kelasnya masing-masing. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah pernyataan sesuai. Kalian hanya nyocoke seko A tekan D, dicocoke sesuai atau tidak dengan teksnya. A. Siswa laki-laki kelas 5 membersihkan kantin. Cocok tidak? Tidak. Kalau laki-laki kelas 5 seharusnya rumput di halaman belakang. B. Sesuai, karena kelas lain itu berarti 1, 2, 3 membersihkan kelasnya masing-masing. Sekarang C. Kelas 4 bertanggung jawab membersihkan musala dan kantin. Ini kelas 4 hanya perempuan, jadi ini kurang. D. Siswa perempuan kelas 6 bertugas membersihkan halaman belakang. Salah, yang perempuan membersihkan musala, perpustakaan, dan kantin. Berarti yang sesuai yang mana? B. Nomor 8. Kebiasaan merokok membahayakan kesehatan. Ada berbagai bahan kimia berbahaya dalam kandungan rokok. Zat kimia tersebut dapat menimbulkan kanker apabila dihirup oleh perokok. Perokok pasif lebih rentan terkena bahaya asap rokok. Rokok juga menimbulkan ketergantungan para pemakainya. Jenis paragraf tersebut adalah, kalian harus tahu cirinya. Persuasi merupakan ajakan, ditandai dengan kata mari, ayo. Deskripsi merupakan gambaran yang diperoleh melalui indera penglihatan. Misalnya sapi berkaki 4, bisa dilihat ya. Argumentasi, penyampaian pendapat yang disertai alasan yang kuat. Alasan ini kuncinya. Narasi, memiliki alur cerita dan juga memiliki tokoh. Nah, dari teks di atas tidak ada kata mari atau ayo, tidak menggambarkan sesuatu hal yang bisa diamati indera
penglihatan. Kemudian menyampaikan pendapat iya tentang bahaya merokok dan disertai alasan yang kuat. Jadi kita simpan, ada kemungkinan C. Kemudian D, alur ceritanya tidak ada dan tidak ada tokohnya. Jadi nomor 8 adalah jawabannya iya C. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut merupakan modal berharga bagi terwujudnya persatuan. Tekad untuk bersatu telah mengesampingkan unsur kedaerahan, kesukuan, keagamaan, dan golongan. Berkat persatuan, muncul organisasi-organisasi pergerakan nasional. Hal yang akan terjadi jika para pemuda tidak mengikrarkan Sumpah Pemuda adalah maka lawan dari bacaan. A. Rasa kedaerahan tiap pemuda semakin kuat. Dalam bacaan mengesampingkan unsur kedaerahan. Bisa ya, rasa kedaerahan kuat, lawan dari mengesampingkan. Organisasi-organisasi dilarang keberadaannya. Lawan dilarang pemberian izin. Dalam teks tidak ada yang memberi izin, berarti tidak cocok. C. Ini salah dilarangnya. Negara kesatuan tidak segera terbentuk. Dalam teks tidak membahas pembentukan negara. D. Indonesia tidak memiliki organisasi. Dalam teks kata muncul lawannya tidak ada atau bukan memiliki. Jadi di sini salah. Karena di sini muncul organisasi. Nah, berarti lawannya tidak muncul. Di sini tidak memiliki, berarti salah. Berarti jawabannya yang A. Nomor 10. Teks 1. Tempe merupakan makanan favorit banyak orang. Bahan utama pembuatan tempe yaitu kedelai. Pembuatan tempe memerlukan kecermatan. Alat yang dibutuhkan antara lain panci, penakar, dan kompor. Harga kedelai yang cukup mahal menjadi kendala bagi usaha pembuatan tempe. Teks 2. Kedelai dapat dimanfaatkan untuk bahan pokok pembuatan susu. Alat yang digunakan antara lain blender, saringan, dan wadah. Pemasaran menjadi kendala bagi usaha pembuatan susu kedelai. Belum semua orang tertarik dengan susu kedelai. Persamaan kedua teks tersebut adalah opsinya A, alat pembuatan. Tidak sama, karena yang A, panci, penakar, dan kompor, sedangkan yang kedua, blender, saringan, dan wadah. Makanan favorit. Yang teks 1, tempe menjadi favorit, sedangkan teks 2, susu kedelai belum semua orang tertarik. C, bahan pokok. Teks 1, bahan pokoknya kedelai. Teks 2 juga kedelai. Sama. D. Kendala pembuatan. Teks 1 harganya, kendalanya. Teks 2 pemasarannya. Sehingga yang sama adalah C. Nomor 11. Koperasi siswa menyediakan buku teks pelajaran. Buku-buku itu antara lain buku bahasa Indonesia, buku matematika, buku ilmu pengetahuan alam,
buku ilmu pengetahuan sosial, dan buku latihan soal ujian nasional. Buku bahasa Indonesia berharga Rp35.000. Harga buku matematika Rp3.000 lebih mahal dari harga buku ilmu pengetahuan alam. Harga buku ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam Rp30.000 lebih murah dari buku bahasa Indonesia. Harga buku latihan soal ujian nasional Rp66.000. Isian yang tepat untuk nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah, kalian bisa buat coret-coret, bahasa Indonesia 35.000, matematika 3.000 tambah harga IPA yakni 30.000, harga IPA 30.000. Sehingga kalian isikan soal ujian 66.000. Kalian isikan dalam tabel matematika, IPA atau IPS, kemudian harga soal ujian. Pada option kalian tinggal nyocok nomor 1 matematika, kemudian nomor 2 IPA atau IPS, nomor 3 66.000 ya, ini salah, ini 66.000 yang benar. Jadi jawabannya adalah B. Karena ini ada jawaban kembar yang pertama dulu. 12. Bacalah teks berikut. Beru adalah seekor beruang putih yang besar. Beru berkeliling hutan mencari makanan. Beberapa waktu kemudian Beru sampai di pinggir sungai. Ia mencari apel atau buah lainnya. Beru tidak menemukannya. Beru kecewa, perutnya sangat lapar. Tiba-tiba ia mencium aroma madu. Dengan semangat Beru mencari sumber aroma madu tersebut. Beru berjalan sampai di pohon besar dan menemukan sarang lebah di sana. "Hei Beru, sedang apa kamu?" tanya Loli si ratu lebah. "Aku lapar, aku ingin makan madumu," jawab Beru. "Enak saja, kamu tinggal minta. Madu ini kami buat dengan perjuangan," kata Loli. "Baiklah, apa yang bisa aku bantu untuk membuat madu? Aku ingin merasakan madu itu," kata Beru. Loli terkejut mendengar jawaban Beru. Loli mengajukan syarat kepada Beru. Beru harus menanam beragam bunga di sekitar sungai. Beru juga harus menjaga tanaman bunga tersebut. Sebagai imbalannya, Loli memberi Beru madu setiap hari. Bagaimana usaha yang dilakukan Beru agar mendapat madu dari Loli? Usaha yang dilakukan Beru adalah A. Meminta madu dengan Loli. Di bacaan ada ya, apakah ini berhasil? Belum berhasil. B. Mencari sumber aroma madu. Ada ya dalam bacaan ya. Nah, ini ada. Apakah ini berhasil? Juga belum berhasil. Kemudian C. Menanam bunga dan menjaganya. Ada dalam bacaan. Dan ini berhasil tidak? Berhasil, karena itu syarat dari Loli. Dan Beru kemungkinan karena dia menginginkan madu, dia bisa juga menyetujui. D. Menanam bunga dan menjaga sungai. Nah, ini salahnya menjaga sungai. Seharusnya bukan menjaga sungai. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 13 dan 14. Ardi dan para relawan bergegas menyiapkan barak untuk para pengungsi. Tenda, tikar, dan lampu penerangan segera dipasang. Tak lupa, dapur umum juga dia siapkan. Obat-obatan, selimut, dan pos kesehatan pun telah didirikannya. Lapangan desa yang siang tadi masih lengang kini telah berubah drastis.
Hiruk pikuk para relawan bertambah ramai dengan kedatangan para pengungsi. Mereka telah meninggalkan rumah di lereng gunung. Kesehatan jiwa lebih mereka utamakan. 13. Latar tempat cerita tersebut adalah, kalian harus tahu, yang namanya latar cerita merupakan tempat terjadinya sebuah peristiwa atau adegan dalam cerita tersebut. Kita cek A. Pos kesehatan. Di sini memang menyebutkan pos kesehatan, tapi ini adalah salah satu yang disiapkan Ardi. B. Barak pengungsian. Nah, ini baru mendirikan barak, baru menyiapkan barak. Menyiapkannya di mana? Nah, itu latar tempatnya. Latar tempatnya yang lebih luas daripada barak. Barak hanya bagian, salah satu bagian dari latar tempat yang sesungguhnya. C. Lapangan desa. Nah, di lapangan desa ini didirikan barak, didirikan pos kesehatan. Jadi bisa jadi ini yang C. Kemudian D. Di lereng gunung. Ini jelas bukan, karena ini mereka meninggalkan lereng gunung. Jadi kegiatan yang dilakukan Ardi ini berada di lapangan desa. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kalau kalian memberi silang di LJK di sini ya, membentuk diagonal. Harus jelas, tidak boleh keluar kotak. Dan harus pojok sampai pojok. 14. Watak Ardi pada cerita tersebut adalah, watak merupakan sikap, perilaku, atau karakter yang ditunjukkan oleh tokoh dalam cerita. Tokohnya siapa? Ardi. Nah, sikapnya atau perilakunya apa saja? Dia bergegas, kemudian segera, kemudian juga menyiapkan, dan ini juga mendirikan. Nah, apakah A. Pandai, B. Cekatan, C. Sabar, D. Disiplin? Iya, yang paling tepat adalah cekatan. Kemudian nomor 15. Srimaya baru saja pindah sekolah. Ia cepat diterima oleh teman-teman barunya. Para guru senang mendapat siswa baru seperti Srimaya. Ia rajin membaca buku di perpustakaan. Kebiasaan tersebut diikuti oleh teman-temannya. Minat baca siswa meningkat setelah kedatangan Srimaya. Srimaya menjadi lokomotif literasi di sekolahnya. Makna lokomotif pada cerita tersebut adalah meningkat. Di sini ada minat baca siswa meningkat setelah kedatangan Srimaya. Berarti setelah Srimaya datang ini ada pergerakan dari yang kemarin minatnya rendah menjadi lebih tinggi, yang minatnya kecil menjadi lebih besar. A. Penggerak. Penggerak artinya membuat orang yang membuat sesuatu, benda atau orang menjadi bergerak. Sedangkan pengajar memberi pengajaran, pembimbing memberi bimbingan, pembina memberi binaan atau arahan. Dari cerita tadi yang paling tepat adalah penggerak. Hari ini pembahasan kita sampai nomor 15 dulu. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di forum. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih. Kalian telah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.